Baik, sebelumnya, wortel dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan zat pengotor pada bahan seperti pasir ataupun debu, dan kemudian dipotong kecil-kecil. Hal serupa juga dilakukan pada daun kelor. Namun, setelah proses pencucian daun kelor dikeringkan di atas tisu sembari diangin-anginkan. Selanjutnya, beras ketan hitam dicuci di dalam wadah untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bahan, lalu tiriskan. Kemudian, wortel, beras ketan hitam, dan daun kelor ditimbang dengan berat masing-masing 100 gram. Kemudian, masukkan wortel ke dalam gelas kaca dan masukkan etanol sebanyak 200 ml. Kemudian masukkan juga ketan hitam ke dalam gelas kaca dan masukkan etanol sebanyak 200 ml. Kemudian, masukkan daun kelor ke dalam gelas beker dan masukkan etanol sebanyak 200 ml. Lalu, tutup bagian atas botol menggunakan plastik wrap agar tidak ada bakteri maupun pengotor yang masuk ke dalam sampel. Setelah sampel tertutup rapat, bungkus bagian luar botol dan gelas menggunakan aluminium foil. Kemudian, masukkan sampel ke dalam kulkas agar bakteri tidak tumbuh dan simpan selama kurang lebih 4 hari. Setelah 4 hari, sampel dilakukan filtrasi menggunakan alat antara lain corong Buchner, Buchner flash, kertas saring, dan pompa vakum untuk mendapatkan ekstrak cair dari proses maserasi yang disebut dengan larutan dye. Siapkan serbuk tembaga, larutan etanol, aquades, asam asetat, gelas beker, corong Buchner, Buchner flash, kertas saring, dan pompa vakum. Kemudian, timbang serbuk tembaga dengan berat 4 gram, lalu masukkan ke dalam gelas beker. Kemudian, tambahkan aquades sebanyak 21 ml, etanol 25 ml, dan asam asetat sebanyak 4 ml ke dalam masing-masing gelas beker. Kemudian, masukkan magnetic bar ke dalam gelas dan tutup bagian atas gelas menggunakan aluminium foil. Setelah itu, letakkan larutan di atas magnetic stirrer dengan kecepatan 350 rpm dan suhu 30 derajat. Setelah 1 jam, angkat larutan tembaga untuk dilakukan proses filtrasi. Kemudian, larutan tembaga dituang di atas corong Buchner yang telah dilapisi kertas saring agar endapan tembaga terpisah dengan ekstraknya. Setelah proses filtrasi selesai, kita mendapatkan hasil ekstrak tembaga yang digunakan sebagai sensitizer pada DSSC. Pembuatan pasta TiO2 dimulai dengan menimbang PVA sebesar 1 gram dan TiO2 sebesar 1 gram dengan menggunakan timbangan Ohaus. Setelah itu, serbuk PVA dituang ke dalam gelas beker, lalu diletakkan di atas magnetic stirrer. Setelah itu, pasta TiO2 dideplesikan pada bagian kaca konduktor kaca ITO. Kemudian, dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 450 derajat Celcius selama 10 menit. Siapkan ekstrak daun kelor, wortel, ketan hitam, larutan tembaga, gelas ukur, dan gelas beker. Kemudian, masukkan ekstrak daun kelor sebanyak 10 ml pada gelas ukur dan disusul dengan ekstrak wortel 10 ml dan daun kelor sebanyak 10 ml. Kemudian, tuang pada gelas beker. Selanjutnya, masukkan larutan dye pada gelas ukur sebanyak 10 ml dan ditambahkan larutan tembaga sebanyak 10 ml, lalu tuang pada cawan Petri. Selanjutnya, kaca ITO yang telah dilapisi TiO2 direndam pada larutan dye sensitizer. Siapkan potasium iodida, aseton, iodin, gelas beker, dan gelas ukur. Kemudian, timbang potasium iodida sebesar 0,8 gram dan iodin sebesar 0,127 gram. Lalu, masukkan potasium iodida ke dalam gelas beker. Selanjutnya, tuang larutan asetonitril ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml. Kemudian tuang larutan ke dalam gelas beker dan tambahkan iodin. Aduk hingga larutan menjadi homogen. Proses konstruksi DSSC dimulai dengan melapisi kaca ITO menggunakan pensil 6B hingga merata.
Kemudian, gabungkan kedua kaca ITO menggunakan metode sandwich, lalu jepit menggunakan penjepit kertas. Kemudian, teteskan larutan elektrolit yang telah dibuat pada bagian kaca ITO dan jepit sisi lain kaca menggunakan penjepit kertas. Kemudian dilakukan pengukuran tegangan menggunakan multimeter untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan dari DSSC yang telah kita buat.